Yesus diludahi, apakah itu memuliakan? Yesus ditonjok, apakah itu memuliakan? Yesus dijadikan sebagai tumbal untuk dosa-dosa pelaku-pelaku maksiat, apakah itu dimuliakan? Salam satu Tuhan. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Dukung semua ya sahabat-sahabat kita channel Densa News Muslim. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Semoga Allah memberikan selalu sikap istiqamah. Salam satu Tuhan, Allahu Akbar. Yesus Kristus turun ke bumi untuk menebus dosa kita, Kak. Jadi iya, baik. Jadi bagaimana mungkin kemudian seorang Yesus dianggap sebagai tumbal penebusan dosa? Coba saya ingin tanya adik saya Yosi. Menurut hukum Taurat, bisakah Yesus ini dibunuh? Itu dulu. bisa. Di mana perintahnya boleh membunuh manusia di Taurat? Kalau sudah bisa dilangkahi ini satu poin, berarti ada legitimasi kemudian untuk melakukan pembunuhan terhadap Yesus, dan Yesus bisa jadi benar jadi tumbal untuk dosa-dosa Kristen. Tapi satu ini bisa nggak dilangkahi? Ketika dikatakan jangan engkau membunuh, itu hukum Taurat. Jangan engkau membunuh. Di dalam Keluaran 23 nomor 7, jangan engkau membunuh orang yang tidak bersalah, sebab aku Tuhan tidak akan membenarkan pelaku-pelaku dosa. Maka pertanyaannya ketika Yesus dalam Matius 19, seperti apa aku bisa mendapatkan hidup yang kekal, wahai guru? Yesus mengatakan, jangan engkau membunuh. Pertanyaan saya, kalau pembunuhan itu penebusan dosa, pertanyaan saya, bolehkah Yesus itu dibunuh berdasarkan hukum Taurat? Kalau Anda bertanya kepada saya tentang hukum Taurat, jelas itu tidak boleh. Tidak kan boleh. Jadi kalau hukum Taurat dilanggar, apa yang muncul kemudian? Dosa atau penebusan dosa? Silakan. Ya, kalau Anda bertanya tentang hukum Taurat, tentang ajaran tidak boleh membunuh, itu emang benar. Tapi Yesus Kristus sendiri oleh Allah diturunkan ke bumi untuk menebus dosa, Kak. Termasuk saya dan Anda semuanya gitu. Kalau masuk ke dalam Taurat, iya, itu ilmu dari mana? Pendeta. Yesus itu Bani Israel. Orang yang hidup sebagai Bani Israel adalah hidup di bawah hukum Taurat. Sebagai pelaku hukum Taurat, mereka harus menjalankan nasihat dari hukum Taurat. Bahkan Yesus mengatakan dalam Yohanes 7, orang yang banyak ini yang tidak menjalankan hukum Taurat, terkutuklah mereka. Terkutuk. Nah sekarang, bolehkah Yesus itu dibunuh berdasarkan hukum Taurat? Nggak boleh. Apa akibat bagi mereka yang membunuh Yesus? Dosa. Lalu apa yang terjadi ketika dosa dianggap sebagai penebusan dosa? Doktrin, dogma. Apa akibatnya kalau percaya kepada doktrin dan dogma yang tidak berasas kepada firman Tuhan? Neraka. Itu loh. Makanya berat kita ini. Orang Islam, orang Kristen berat, meskipun Islam dan Kristen bahu-membahu ingin membuktikan Yesus itu bukan manusia, tidak akan pernah bisa. Karena Yesus memang manusia. Bagaimana mungkin ketika ada perintah jangan membunuh Yesus, lantas kemudian Yesus dibunuh?
pembunuhan terhadap Yesus pelanggaran hukum Tuhan. Pelanggaran hukum Tuhan akibatnya dosa. Kutuk. Coba kita lihat di dalam Ulangan 26 nomor 27 atau Ulangan 27 nomor 26. Mohon maaf, Akhi Sugi. Ulangan 27 nomor 26 atau Ulangan 26 nomor 27. Orang yang tidak melakukan hukum Taurat dengan perbuatan, artinya melanggar hukum Taurat, maka terkutuklah dia. Jadi ketika ada orang yang membunuh Yesus, maka orang itu terkutuk. Nah sekarang kesimpulan akhirnya adalah pembunuhan terhadap Yesus mengakibatkan dosa atau mengakibatkan penghapusan dosa. Ini dulu solusi bagi kita anak Indonesia yang makan tahu tempe yang sudah pasti cerdas. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Yesus, pembunuhan terhadap dirinya yang terjadi itu mengakibatkan dosa atau mengakibatkan penghapusan dosa? Penghapusan dong Bang. Berarti salah Tuhan mengatakan jangan kau membunuh. Karena ternyata membunuh itu menghapuskan dosa. Terkecuali kita akui seperti yang diakui oleh Dinda Yosi, oh kalau hukum Taurat memang berdosa bang, tapi kami kan Kristen, hukum kasih. Hukum kasih itu membunuh adalah menebus dosa. Berat ini, berat. Oh atau kami di Kristen itu diajarkan dengan matinya Yesus di atas tiang salib, dia telah menghapuskan dosa dunia, dosa kami dan dosa dunia. Itu kata siapa? Kata internal Kristen. Apa yang menjadi legalitas standingnya untuk membenarkan itu? Ada firman Tuhan yang mengajarkan itu? Tidak. Justru Tuhan mengatakan di dalam Keluaran 23 nomor 7, jangan kau membunuh orang yang tidak bersalah. Orang yang benar tidak boleh kamu bunuh, sebab aku Tuhan Elohim tidak membenarkan orang yang bersalah. Jadi pembunuh, pencuri, perampok yang tadinya dikatakan telah ditebus dosanya dengan matinya Yesus, itu bullshit. Karena Tuhan tidak akan pernah membenarkan mereka. Ya, ditebus bukan berarti seenaknya sendiri untuk berbuat dosa, Pak. Terus? Ada pertobatan dan besok kita tidak mengulanginya lagi. Nah, pertobatan kan? Nah, pertobatan. Makanya Tuhan mengatakan, aku sudah muak dengan korban hewanmu. Aku sudah tidak mau lagi lembu, sapi, domba, dan seterusnya yang kau potong setiap saat. Aku sudah muak dengan itu. Aku mau kalian bertobat. Jadi kalau Tuhan korban hewan aja sudah muak, apalagi korban manusia. Di mana Tuhannya Yahudi minta korban manusia? Nggak ada. Yang meminta korban manusia itu adalah dewa Molok. Nggak ada. Makanya muncul, makanya muncul kemudian masalah berat. Yosua dibunuh oleh Sambo. Sambo percaya tentang penyaliban. Apakah dosa kemudian Sambo terampuni? Ini masalah berat. Dia percaya Yesus mati di atas tiang salib. Dosa Sambo terhapuskan seketika. Wah keren. Habis itu pembunuhan lagi. Akui lagi Yesus mati di salib. Hapus lagi. Tidak begitu loh Pak. Oh tidak begitu. Lalu bagaimana? Ketika ada di sini ada pengakuan dosa dan besok kita udah mengakui kesalahan, ya sudah kita berhenti melakukan berdosa, bukan berarti ada pengakuan dosa kita ulangi terus. Kalau dia mengulangi, apa yang dia lakukan? Ya pastinya seperti umat Islam, ketika dia melakukan salah, pastinya umat Islam akan bertobat, bukan? Bertobat. Jadi kalau ada sistem pertobatan, kenapa harus menjadikan korban orang yang tidak berdosa di atas tiang salib? Apa ini? Apa? Kalau memang ada pertobatan, kenapa harus ada yang menjadi korban di atas tiang salib? Untuk apa?
Sementara Yehezkiel 18, nomor 18, 19, 20, Tuhan tidak akan memaafkan orang yang berdosa. Dialah kemudian yang menanggung dosanya. Orang fasik akan merasakan kefasikannya, orang yang baik akan merasakan kebaikannya. Biarlah anak mati karena dosanya, jangan bapak yang menanggung. Biarlah bapak mati karena dosanya, jangan anak yang menanggung. Masing-masing menanggung dosa masing-masing. Berarti tidak ada penebusan dosa, terkecuali, ini ada pengecualian. Di dalam Imamat 1 nomor 2, Tuhan mengatakan, katakan kepada orang Israel, apabila mereka ingin melakukan persembahan kepada Tuhan, hendaklah mereka mempersembahkan hewan kurban. Sama seperti di dalam Al-Quran surah Al-Hajj ayat 34, bahwa setiap umat sudah disyariatkan untuk berkurban hewan, bukan manusia. Lalu di mana konsep mengorbankan manusia ini? Dari mana datangnya? Ilmunya dari mana coba? Sedangkan perintahnya jangan membunuh. Kapan itu dilanggar, maka sudah berdosa. Bagaimana mungkin perbuatan dosa menyelamatkan manusia? Sedangkan di dalam Yohanes 6 nomor 70, Yesus berkata, akulah yang memilih kalian yang 12 orang ini, tapi salah satu di antara kalian adalah iblis. Kenapa Yudas disebut iblis? Kalau begitu Ya. Anda percuma dong kalau ibadah ada suatu taubat itu Anda percuma karena dosa Anda melebihi gitu kan. Tidak ada tebusan gitu. Bagaimana Anda bisa yakin? Bagaimana Anda bisa yakin dosa Anda itu bisa diterima sedangkan Anda tidak tahu? Ya, di Islam itu kaidahnya sudah jelas. Kami diperintahkan kemudian untuk bertaubat. Ketika kami bertaubat, maka dosa-dosa kami diampuni oleh Allah ketika pertobatan kami itu adalah taubatan nasuha. Illa man taba wa amana wa amila salihah fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna syai'a. Kecuali orang yang bertaubat lalu mengisi kehidupannya dengan beriman dan mengisi kehidupannya dengan mengerjakan amalan kebajikan, maka mereka itu akan masuk surga dan tidak dizalimi sedikit pun. Bapak tadi bilang bagaimana kalau orang Islam itu membunuh gitu. Sekarang tobat, besok membunuh lagi, bahkan Bertobat, besok berzina lagi, mabuk lagi gitu. bertobat. Termasuk diterima itu dosa. Padahal katanya dosa paling besar itu kata dalam Islam itu mabuk ya, minum khamar itu ibadahnya tidak diterima. Bagaimana dia mau bertobat sedangkan ibadahnya tidak diterima? Anda lucu ya kalau begitu. Loh, mana ada orang mabuk bertobat? Kalau dia mabuk, dia belum bertobat. Pada saat dia mabuk, mana dia bertobat? Yang dimaksud bertobat adalah tidak melakukan kemaksiatan. Kalau dia masih melakukan kemaksiatan, dia tidak bertaubat berarti. Dia hari ini mabuk, sholat, bertaubat. Besok melakukan lagi, bertaubat lagi. Artinya dia mempermainkan, artinya dia tidak bertaubatan nasuha. Artinya dia hanya bercanda ria dalam tobatnya. Yang dikatakan taubatan nasuha, meninggalkan perbuatan maksiat yang pernah ia lakukan, menyesali dan tidak mengulangnya. Itu. Nah, sementara di agama saudara saya ini, untuk apa bertaubat? Toh ada di dalam 1 Yohanes 1 nomor 2, anak-anakku yang kekasih, janganlah engkau berbuat dosa. Namun apabila engkau berbuat dosa, jangan khawatir, sebab ada Yesus Kristus sebagai pendamai dosa kita. Iya Pak, bukan berarti setiap hari kita berbuat dosa, kita melakukan misal mabuk, dugem terus mengulangi begitu terus, pastinya kita juga ada pertobatan gitu, ada pengakuan dosa, ada pertobatan, kita besok tidak mengulangi lagi. Enak sekali Anda mengatakan umat Kristen ada penebusan dosa, emang ada, tapi kan setiap kita berbuat salah pastinya kita besok berjanji tidak mengulanginya lagi gitu. Lalu untuk apa Yesus mati di atas tiang salib? Untuk menghapus dosa waris, Bang. Nah, dosa kok diwariskan? Ini bohong waris ini.
Dosa apa yang diwariskan? Siapa lagi yang hendak difitnah di sini? Iya, kenapa dosa itu bisa diwariskan? Karena waktu Adam makan buah kuldi itu, Adam belum punya anak, Bang. Artinya seluruh umat manusia masih di dalam Adam, begitu loh, Bang. Waduh, parah ini. Parah. Itu konsepnya dari mana itu dosa waris? Roma 2 nomor? Dosa waris itu berbicara tentang kehilangan keabadian, Bang. Waduh, Jadi ngarang bebas lagi jadi nih. contohnya gini, Bang. Kan kita nanti 80, umur 80, 90 tahun kan nanti kita jelek nih, Bang. Botak, keriput Enggak, gitu. aku sudah 120 masih ganteng kok. Lah kan belum nyampe segitu, Bang. Ya umumnya. Nah, itu yang dimaksud dosa waris, Bang. Waduh. Kita Jadi ketika dosa waris itu ditebus, nggak ada lagi yang tua di kalian. Nah itu aku buntu, Bang. Belum ketemu jawabannya, Bang, itu, Bang. Ini siapa sih yang selalu jujur? Ini dosa waris sebenarnya itu hanyalah konsep bohong waris, kebohongan yang diwariskan turun temurun dari gereja. Nggak ada dosa waris itu, nggak ada. Tuhan mengatakan manusia semuanya diupah berdasarkan perbuatan masing-masing. Bahkan kalau Anda membaca kitab saudara, dikatakan anak manusia akan datang memberikan upahnya terhadap manusia berdasarkan perbuatan masing-masing. Jadi nggak ada dosa warisan itu, nggak ada. Ya, kembali tadi saudara Yosi mengatakan bertobat. Lalu apa tujuan Anda bertobat kalau masih menyembah manusia? Bukankah Tuhan mengatakan jangan ada ilah lain di hadapanku? Iya, betul. Lalu kenapa membuat ilah baru bentukan manusia bernama Yesus? Saya tidak membuat ilah baru ya. Ilah saya tetap Allah melalui perantara Yesus Kristus. Nah ini kenapa nggak Allah aja? Kenapa harus Yesus juga? Kenapa nggak Allah aja? Karena Bani Israel sudah menolak Tuhan sebagai raja mereka, Bang. 1 Samuel ayat 8 gitu loh. Waduh, Gitu, Bang. parah ini. Kenapa nggak Allah saja? Kenapa nggak Allah saja? Kenapa harus ada Yesus jadi Tuhan juga? Sementara Yesus mengajarkan dirinya, Yesus mempersaksikan dirinya sebagai utusan tok. Kenapa harus Yesus juga jadi menyerempet jadi Tuhan? Bikin kali Anda menuhankan anak orang. Gimana? Pernah membaca aku dan Allah adalah satu. Satu apa? Satu hakikat. Tuh, hati-hati. Hati-hati mengatakan Yesus satu hakikat dengan Tuhan, hati-hati. Nanti kena terhadap Al-Quran. Bahwa orang-orang kafir adalah penolong setan dalam mendurhakai Tuhan. Ucapan Yesus satu hakikat dengan pencipta langit dan bumi itu ucapan dari mana coba? Kalau bukan dari doktrin dan dogma. Yesus justru mengatakan dirinya, aku datang bukan atas kehendakku sendiri. Coba bayangkan itu. Artinya Yesus tidak satu hakikat dengan sang pengutus. Dia hanya manusia. Coba Anda baca Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Kesimpulan akhirnya ada di situ. Oke, baik. Bang Silakan. Zuma menganggap Islam paling benar. Gimana? Apakah Anda menganggap Islam itu paling benar? Panggil Bang Suma dong. Iya Bapak, Ulang. iya Bapak. Ulang. Iya Bapak. Panggil Bang Suma atau panggil iya. AA. Iya Bang Zuma, maksud saya Iya, Bapak, gitu. begini Bapak, Bapak. Maksudnya Bang Zuma. Iya. Ntar kulempar penghapus ya. Begini Bapak. Ulang. Iya. Begini Bang Zuma, maksudnya Iya. apakah gimana? Anda meyakini bahwa Islam yang paling benar begitu Bapak? Bukan yang paling benar tapi benar, salah Benar. pertanyaannya.
Kenapa Tuhan menciptakan agama-agama lain, tidak Islam saja semuanya? Kalian ikut Islam saja. Kenapa harus seperti itu? Kenapa harus ciptakan Kristen gitu? Jadi itu pertanyaan yang keliru. Kenapa harus diciptakan Kristen? Yang menciptakan Kristen siapa? Tuhan menciptakan satu ajaran yang benar, yaitu Islam. Apa Islam itu? Jalan keselamatan, damai sejahtera. Itu Islam. Adam diajarkan Islam, Abraham Islam, semua diajarkan Islam. Makanya Al-Quran menarasikan dengan sangat jelas di dalam surah As-Saff, ya, bahwa ada yang noise. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kaziba wa huwa yud'a ilal Islam. Itu jelas itu. Al-Quran surah As-Saff ayat berapa itu ya? Itu jelas sekali dikatakan di sana. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahil kaziba wa huwa yud'a ilal Islam. Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Wa man azlamu, dan siapa yang lebih zalim, mimman iftara 'ala Allahil kaziba, daripada orang-orang yang mengada-adakan kedustaan atau kebohongan kepada Allah terhadap Allah, wa huwa yud'a ilal Islam, padahal dia diajak kepada agama Islam. Apa kata Allah? Wallahu la yahdil qaumaz zalimin. Dan Allah tidak memberi petunjuk pada orang-orang yang zalim. Siapa yang mengada-adakan kebohongan? Contoh ya, siapa yang mengada-adakan kebohongan? Ya Anda tadi mengatakan Yesus itu adalah Allah, Yesus itu adalah Tuhan. Kan tidak melakukan pembohongan, Pak. Nah sekarang saya tanya, kita buktikan, apakah Anda melakukan kebohongan atau tidak? Yesus mengajarkan dirinya bertuhan atau Yesus mengajarkan dirinya ateis? Pendiri agama Kristen itu Ibrahim, Bang. Oksigen. 6 bulan, tolong butuh diselamatkan ini masa. Iya, jadi gini hubungannya, Bang. Jadi hubungannya begini. Jadi karena dulu Ibrahim mau, jadi sebenarnya peristiwa pengorbanan anaknya Ibrahim itu adalah bayangan akan penyaliban Yesus, Bang. Jadi kalau seandainya dulu, nah, jadi karena Ibrahim mau mengorbankan anak keduanya Ishak, maka ayahanda juga mau mengorbankan anak keduanya Yesus. Gitu. Ayahanda. Jika Ibrahim tidak mau, maka Tuhan pun tidak mau. Jadi Kristen itu lahir dari free will dari Ibrahim gitu loh, Bang. Wis, mantap. Apakah itu betul, Saudara Yosi? Ya begitu, tapi itu ada pertanyaan itu Isa Atau Anda ingin tertawa dulu? Silakan, jangan ditahan tawanya kalau mau tertawa. Jangan di mute dong, supaya kita dengar suaranya yang seksi tertawa. Jadi gini, Al-Quran menjelaskan afadainahu bizibhin azim. Kami menggantikan anak tunggal itu dengan seekor sembelihan yang besar. Hewan yang menggantikan anak tunggal. Manusia yang tadinya hendak dipersembahkan oleh Tuhannya Abraham justru diganti dengan hewan. Lucunya kemudian, yang tadinya hewan yang dipersembahkan kemudian untuk Tuhannya Abraham digantikan oleh Kristen dengan manusia. Kebalik. Bagaimana mungkin Anda mengatakan Kristen itu dari sejak Abraham? Kalau Anda ingin mengatakan Kristen itu dari sejak Abraham, sekiranya Abraham ingin mempersembahkan lembu, ya, atau domba
tiba-tiba begitu digerek lehernya, yang mati adalah anak tunggal. Itu baru Anda bisa mengatakan Begini, Pak. Kristen. Tapi kan terbalik. Ya. Abraham mempersembahkan manusia digantikan hewan. Orang-orang Yahudi mempersembahkan hewan, oleh Kristen digantikan manusia. Kebalik. Tapi katanya begini Pak, Iko katanya. Ya, gimana? Gimana? Dinda Yosi yang imut gimana? Kalau darah hewan itu katanya tidak permanen. Kalau darah manusia itu katanya permanen begitu. Benar nggak Pak Kak Masa? Itu bukan kata saya loh Pak. Iya. Jadi gini Bang Zuman, kan dulu kan anaknya Ibrahim itu digantikan domba kan, ya kan? Iya. Nah, itulah kenapa Yesus itu disebut anak domba ilah. Ingat. Kalian menyebut Yesus anak domba, ingat Yohanes 16 nomor 14. Yang saya tanyakan Kak. Nah, Jadi Yohanes 16 nomor 14, Iya. ketika roh kebenaran itu datang, dia akan memuliakan aku. Apakah dengan menyebut Yesus itu sebagai anak binatang itu memuliakan Yesus? nah, Jawab. belum selesai Bang, belum belum Bang. selesai itu Pak. Belum Belum selesai. Poinnya dulu. Apakah menyebut Yesus dengan anak hewan itu memuliakan Yesus? Jawab. Bukan begitu Pak. Maksudnya Aku selesai. Yohanes 1 nomor 29, apakah itu firman Tuhan atau pengakuan Yohanes tok? Penulis Aku selesai Yohanes. dulu, Bang. Aku selesai dulu. Iya, Jadi silakan. kenapa Silakan, Kak Masa. Yesus disebut anak domba ilah? Karena dia adalah domba pengganti anaknya Ibrahim gitu Bang. Wish. Jadi Maria nanti di surga memanggil Yesus dengan panggilan apa? Kakanda. Setelah hari kebangkitan Kakanda Bang. Ya. Wes, mantap. begitu. Karena Yesus kan dikatakan yang pertama Wahai ibuku yang adalah kakandaku sendiri. Wah, mantap kali itu. Jadi Masaha, Tuhannya Israel mengatakan di dalam Imamat 18:21, janganlah kau persembahkan seorang dari anak-anakmu untuk dipersembahkan kepada dewa Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan namaku. Akulah Elohim. Imamat 20 nomor 3, Tuhan murka. Aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, sebab dia telah mempersembahkan korban manusia dari anaknya sendiri kepada dewa Molok. Coba. buktinya, Lalu siapa yang mengajarkan Kristen mempersembahkan anak manusia? ya Tuhan sendiri Bang. Di mana? Ketika Tuhan memerintahkan Ibrahim mengorbankan anaknya Bang. Jadi peristiwa pengorbanan anak Ibrahim adalah bayangan dari peristiwa Tuhan mengorbankan anaknya Yesus gitu loh. Mas Aha, Jadi Mas Aha, kedua Mas peristiwa Aha, ini saya tidak kasih bisa tahu Mas dipisahkan, Aha. Bang. Kedua Abraham peristiwa ini mengorbankan tidak bisa anaknya dipisahkan. itu tidak ada hubungannya dengan dosa. Ya, dengan dosa. Nggak ada hubungannya dengan Nggak ada dosa. hubungannya dengan dosa. Ada Itu hubungannya percobaan. dengan dosa Baca waris, kejadian 22 Kejadian ayat 1 22. itu. ada hubungan Nggak dosa ada. waris. Nggak ada. Kenapa Nggak ada. harus Yesus harus mati Bang? Karena dia satu-satunya orang yang tidak mewarisi dosa itu gitu Bang. Jadi dia satu-satunya Siapa manusia, gitu, Bang. bilang? Karena dia Siapa bukan bilang? gitu. Yesus memanggil ibunya dengan panggilan perempuan, wahai perempuan. Tidak pernah Yesus itu memanggilnya wahai ibunda, umi, mami. Gak pernah. Selamanya dia panggil ibunya dengan panggilan perempuan, wahai perempuan. Di depan orang banyak dia pun memanggil ibunya dengan panggilan wahai perempuan. Apakah itu ajaran baik? Sementara di Keluaran 20 dikatakan, hormatilah kedua orang tuamu. Suara saya kedengaran? Mantap. Iya. Jadi jelas sekali diajarkan, hormatilah kedua orang tuamu. Yesus menghormati ibunya tidak? Bahkan Anda mengajarkan kelak di surga dia memanggil ibunya dengan panggilan Adinda. Coba Mas Aha nanti kalau pulang ke rumah panggil ibumu, wahai adekku sini. Coba.
Lalu antas Anda mengatakan Yesus tidak punya dosa. Aku bilang bang, itu kan setelah hari kebangkitan gitu loh. Dan itu tergantung juga bang siapa duluan yang dibangkitkan. Kalau saya duluan yang bangkit, terus baru Bang Zuma panggil saya Kakanda. Kalau Bang Zuma dibangkitkan, siapa yang dibangkitkan? Kakanda gitu bang. Besok di hari kebangkitan itu kita tidak kenal satu sama lain loh Kak. Ini ajaran sesat ini. Masa tidak kenal sama anak kandung sendiri, tidak kenal dengan kedua orang tua. Jadi orang tua yang sudah pergi meninggalkan kita lebih dulu, kita tidak akan pernah jumpa lagi sama mereka. Oh amit-amit, saya nggak mau. Saya nggak mau. Makanya saya memilih Islam. Karena di Islam sangat jelas dikatakan ketika umat Islam itu telah meninggal dan masuk ke dalam surga, mereka dipertemukan dengan anak istrinya, ayahnya, ibunya dan seterusnya. Anda yakin kalau Anda akan masuk surga, Pak? Yakin? Pak. Yakin. Al-Quran menarasi. Iya, Oke, baik. Dari mana? Oke, saya bacakan dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Quranul Karim menjelaskan kepada kami. Dengarkan ya. Di dalam Al-Quranul Karim kita mulai dari ayat At-Taubah. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Dialah yang telah mengutus Rasulnya Nabi Muhammad dengan petunjuk Al-Quran dan agama yang benar untuk diunggulkan di atas segala agama walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Yang kedua, wa may ya'mal minas salihah min zakarin aw untha wa huwa mu'minun fa ulaika yadkhulunal jannah wa la yuzlamuna naqira. Dan barang siapa mengerjakan amalan kebajikan, baik laki-laki maupun perempuan, sedang dia beriman, maka mereka itu akan masuk ke dalam surga dan mereka tidak dizalimi sedikit pun. Baik. Kemudian, sabar. Yakin, ya. Yakin, ini kitab suci saya. Alladzina amanu wa amilus solihat tuba lahum wa husnu ma'ab. Orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, mereka mendapatkan kebahagiaan dan tempat kembali yang baik, yaitu jannah. Satu lagi ya, supaya Anda bisa memahami. Allah Subhanahu wa taala menerangkan, al-mulku yawma idzil lillah yahkumu bainahum falladzina amanu wa amilus solihat fi jannatin na'im. Kekuasaan pada hari itu hanya ada pada Allah. Dia memberi keputusan di antara mereka. Maka orang-orang yang beriman dan mengerjakan amalan soleh berada dalam surga-surga yang penuh dengan kenikmatan. Yakin, ini kitab suci saya. Ya, itu kan baru kata kitab suci. Apakah Anda pernah melihat Tuhan? Kalau Anda pernah merasakan, lalu Tuhan mau dilihat. Maksudnya apa ini? Ya, saya bertanya pada Anda yakin dengan Allah Anda yakin dengan surga? Tunggu. Apa memang ada di dalam ajaran para nabi Tuhan itu bisa dilihat? Ya, saya bertanya pada Anda, bukan pada para nabi, Pak Bang. Iya, Tuhan itu tidak bisa dilihat. Tadi kan sudah saya membacakan bagaimana di dalam 1 Timotius 16 nomor 6 nomor 16. Tidak bisa dilihat, Anda meyakini untuk apa diciptakan langit dan bumi? Maksudnya gimana? Maksud Anda gimana? Tuhan itu harus dilihat dulu gitu maksudnya? Bukan begitu. Anda kan meyakini, sangat yakin gitu kan dengan Tuhan. Oh iya, harus. Al-Quran mengatakan kalau manusia yang menjanji kita masih ragu, tapi kalau pencipta langit dan bumi yang menjanjikan, apa yang harus diragukan? Tuhan itu maha suci, dia tidak mungkin dusta. Tuhan tidak mungkin lalai dari perkataannya. Oleh karena itulah di dalam Islam diajarkan dengan sangat jelas, qad aflahal mu'minun. Sungguh beruntunglah orang-orang Islam itu. Alladzina hum fi salatihim khashi'un, yaitu orang yang khusyuk di dalam salatnya. Walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang yang menjauhkan diri dari perbuatan dan perkataan yang tak berguna. Walladzina hum lizzakati fa'ilun, dan orang yang membayar zakat. Walladzina hum li furujihim khabizun, dan orang yang menjauhkan dirinya dari persinahan atau yang mereka yang memelihara kemaluannya. Lalu Allah mengatakan kepada mereka, orang-orang yang melaksanakan salat, zakat, tidak berzina dan seterusnya, apa kata Allah? Ulaika hum warisun. Mereka itulah orang-orang yang memiliki warisan. Apa warisannya?
alladzina yarisunal firdaus hum fiha khalidun. Mereka itulah yang mewarisi firdaus, mereka hidup kekal di dalamnya selama-lamanya. Kurang apa lagi? Nah sekarang kalau saya balik kepada Anda, coba berikan di dalam kitab saudara jaminan surga bagi mereka yang menyembah manusia Yesus. Ada dalilnya? Ada jaminannya? Ada? Ada? Yosi. Tuh ditanya tuh. Ya Pak, setiap kita meyakini Yesus Kristus, kita sudah surga Pak. Di mana tertulis itu? Meyakini Yesus sebagai Tuhan masuk surga. Justru kalau kita melihat, aduh lari pula. enggak. Jaringan saya error ya, iya. Merah ya? Merah. Iya merah tapi lancar suaranya kok. Kita sapa dulu ini apakah akun asli, ada orangnya atau tidak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakanda Bang Handi. Waduh. Cek. Gak ada suaranya nih. Bang Andi. Kok dua-duanya pergi? Terpental kayak Bang. Tahun Dua-duanya pergi. turun. Oke, lanjut terusin dong. Ya, lanjut gantian. Dinda Ali atau siapa gantian? Saya bikin kopi campur masaku dulu. Itu silakan. Baru masuk Pakai itu. mecin. Siapa ini? Iya, silakan. Sikes. Silakan Abang Handi. Runai, ntar dulu dong. Aku baru nyampe. Terusin dulu. Ya ini ada Only Truths Chris. Selamat malam Only. Selamat malam, Bro. Ya Bang. Laskar Kristus kayaknya nih. Oh Duniksi silakan di open mic-nya. Duniksi Itu ada Duniksi. Duniksi silakan Duniksi. silakan dibuka mic-nya. Oke. Dia itu kalian itu nggak dengar, dia bertanya dalam hati. Pertanyaannya begini. Seperti Bapak berfirman. Hei. Kalian nggak dengar dia ngomong gini, dia kami itu Kristen dijamin masuk surga. Percuma Anda membahas Matius 7:21-23. Pokoknya saya itu masuk surga. Yang penting menuangkan Yesus. Nggak dengar dia ngomong kayak gitu. Itu hanya orang-orang yang punya ilmu tingkat tinggi yang dengar. Nah, aku dengar dia ngomong kayak gitu, Pak De. Pak De aja nggak denger. La yadkhulul jannata ila man kana hudan aw nasara. Tilka amanihum kul hatu burhanakum wala in kuntum shadiqin. Orang Yahudi dan Kristen berkata tidak akan masuk surga kecuali orang Yahudi dan Kristen. Itu hanya angan-angan saja kata Allah. Itu hanya angan-angan saja. Kalau kamu memang yakin masuk surga, tunjukkan kami buktinya. Mana buktimu? Kul hatu burhanakum. Mana buktimu? Mana? Wa in kuntum shadiqin, jika kamu adalah orang-orang yang benar, tunjukkan buktinya dong. Adakah jaminan dari Yesus bahwa kalian dijamin masuk surga ketika menyembah Dia? Atau adakah jaminan dari Yesus menuhankan Dia masuk surga? Tunjukkan kami buktinya. Kalau ada, saya siap dibaptis sambil ngesot 100 kilo. Siap. Tunjuk sini. Al-Quran itu nggak bohong. Jangan sampai besok direvisi kitabnya, dia tunjukkan ayat data baru. Barang siapa yang menyembah anak Maria dijamin surga. Gimana tuh? Jangan mau. Bahaya orang mereka nggak bisa Pak De. percaya. Bagaimana dengan hadis itu ya? Kalau enggak, setiap umatku akan masuk surga kecuali orang-orang yang enggan memasukinya.
Siapa itu wahai Rasulullah? Barang siapa mentaatiku akan masuk surga. Barang siapa tidak kepada aku, sungguh ia enggak masuk surga. Gimana menjelaskan itu? Enggak usah lari ke hadis, Bang Handi. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Itu aja jadikan dasar. Oh. Iya, barang siapa yang mencintai pencipta langit dan bumi, diperintahkan kemudian oleh Allah, wahai Rasulullah katakan kepada mereka, fattabi'uni, agar ikut kepadaku. Itu. Jadi ikut kepada Rasulullah ya masuk surga. Karena ikut kepada Rasulullah, kata Allah, dosa-dosanya akan diampuni. Bang Juma, ada yang mau disampaikan kenapa Islam harus ada? Iya. Jadi Islam itu harus ada karena dunia ini perlu diselamatkan. Al-Quranul Karim menjelaskan, Bismillahirrahmanirrahim, Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kulli walau karihal musyrikun. Allah yang telah mengutus Rasulnya dengan petunjuk Al-Quranul Karim dan sebagai agama yang benar untuk diunggulkan di atas segala agama, walaupun orang-orang musyrik tidak menyukai. Jadi Al-Quran menyatakan dengan jelas Islam itu harus ada sebagai jalan terakhir, sebagai ajaran keselamatan, sebagai dinul yang mengantarkan ke manusia kepada keselamatan, di mana ajaran itu diunggulkan dari segala aspek dari agama manapun. Konsep ketuhanannya unggul, konsep ibadahnya unggul, konsep akhlaknya unggul, konsep pendidikan moralnya unggul. Semua yang terkait dengan keyakinan Islam mengajarkan bahwa Islam adalah, orang lagi menjelaskan, dan Islam itu diunggulkan di atas segala agama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Kiai, silakan dilanjut. Begini bang ya, izin dulu ya. Kalau sekiranya ada yang berbicara, ntar dulu Pak Al-Kadir ya. Ada yang berbicara, ya salamnya ditunda dulu. Nanti selesai lah kan. Nanti ada spasi gitu loh. Dijawab, terganggu konsentrasi nggak dijawab, kewajiban gitu loh. Oke? Ada Ustaz Sulaiman, Bang Handi di bawah. Ya. Bang Juma bisa diteruskan lagi atau bagaimana? Sabar dulu. Kedengeran ya? Bisa. Masih panjang kok waktu kita sampai subuh bisa nih. Oke? Mati Pak. Ya, ada Bang Juma, ada Ustaz dari Sulaiman di bawah. Siapa tahu Ustaz ingin naik, silakan kirim permintaan Ustaz, nanti saya naikkan. Iya. Gimana saudara kita ini mau menyampaikan apa? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah. Iya. Gimana Bang? Saya udah. Iya. Saya dari Medan. Perkenalkan dulu, nama saya Khairul. Iya. Siap. Saya sudah terdaftar di API. Masya Allah. Iya. Kemarin kan saya tunggu-tunggu juga kan gitu kan. Untuk apanya yang masuk Telegram ya, masuk ke Telegram berupa kabar. Alhamdulillah. Masya Allah. Bang, saya sering ikuti Bang Juma juga, sering ikuti Bang Juma, Bang Ustaz Sugi, semua sudah pernah saya ikuti ya. Alhamdulillah. Terima kasih Bang. Ya, jadi gini Bang, ini kebetulan ada tetangga saya, pas pula saya nonton live ini, tetangga saya ini Kristen juga. Dia ada yang mau ditanyakan nih sama abang ini. Oh boleh. Bagus. Open HP-nya. Oke. Open cam kalau bisa, open cam kalau bisa. Udah. Open cam. Terus. Buka kamera. Iya. Ya. Gedein. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bang Juma. Biasa digedein dia. Ya, waalaikumsalam. Ini Bang. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam Bang. Dari sekte mana Bang? Iya, siap. Dari sekte mana abang kita ini?
Saya Kristen. Dari sekte mana? Sekte ya Katolik. Kristen lah. Protestan, Katolik. Betel, Protestan. Betul. Baik Bang. Baik. Jadi gini Bang Juma. Siap. Saya kan dari tadi kebetulan mendengar cerita Bang Juma masalah ketuhanan Yesus, bahwa Yesus itu bukan Tuhan kan gitu kan. Siap. Jadi gini, jadi kan maunya kan artinya itu Bang Juma, bukan saya mengajari, cuma maunya awal kelahiran, kematian, kebangkitan Yesus itu kan abang harus tahu duduk perkaranya. Awalnya lahirnya itu dari siapa, dari mana, atau dari manusia kah, atau dari roh Allah kan gitu. Dasarnya dia mati, bangkit kan gitu. Siap. Jadi maksudnya, jadi harus tahu betul duduk perkaranya, lahirnya dari mana, asalnya dari mana. Hafal Bang kita Bang. Udah hafal kalau itu di luar kepala Bang. Lahir, bangkit, lahir, mati, bangkit kan gitu. Iya. Jadi karena gini, jadi kan kalau untuk kelahiran, kematian, kebangkitan kan menurut saya kan yang tahu saya ya, karena saya pun bukan karena kebetulan saya dengar cerita tadi. Jadi kan nggak ada agama lain yang mengajarkan itu. Pertama, kedua, jadi kalau kedua kan nggak ada yang, belum ada ajaran lain mengajarkan itu, bahwasanya ada kematian, kebangkitan dan izin Bang, endingnya kedua, apa Bang? Endingnya mau bertanya ya Bang? Apa mau ditanya atau apa? Silakan. Jadi maksudnya kalau Bang Juma memang tahu betul artinya bahwasanya lahirnya, matinya, bangkitnya, ya mungkin nggak begitu abang memperolok Tuhan Yesus kan gitu. Kan gitu kan. Karena gini Bang, jadi semacam Zakir Naik pun umurnya udah berapa Zakir Naik Bang? Nggak usah dibahas Zakir Naik Bang, Anda bertanya aja. Anda bertanya aja kalau mau ditanya. Atau gini, Bang Juma umurnya udah berapa? Saya 40-an Bang. Kira-kira. Jadi gini Bang. Jadi saya kan udah saya kan umur 50-an kan gitu. Jadi yang setahu saya ribuan tahun yang lalu pun sebelum manusia seperti abang atau macam Zakir Naik yang baru lahir kemarin itu memang sudah memperolok Yesus. Jadi kalau saya melihat Bang, nggak ada yang memperolok Yesus Bang di sini Bang. Nggak ada yang memperolok Yesus Bang. Loh, tadi kan saya dengar bahwasanya kakak izin Bang Juma biar saya yang masuk sedikit. Ya kan? Jadi tunggu dulu. Semua tunggu dulu. Ini temennya orang Kristen ini yang merasa diperolok-olok bagian mana supaya kita langsung ke topik. Bukan maksudnya, kalaupun Anda itu mengatakan bahwa Yesus itu manusia atau dia bukan Tuhan, ya kan? Maksudnya biar penonton tahu semua. Jadi ribuan tahun yang lalu pun sebelum Bang Juma lahir itu sudah memang diperolok, ditiadakan. Oh, jadi kalau bilang Yesus manusia itu memperolok. Gitu. Gini Bu, bukan maksudnya gini, memperolok itu dalam arti kalau bilang Yesus manusia itu memperolok-olok maksudnya. Jadi bukan, maksudnya gini, live abang ini semacam live Zakir Naik itu sebenarnya nggak menarik simpati lagi gitu, biar penonton pada tahu. Karena apa? Banyak yang mau alah Bang. Kata siapa nggak menarik? Banyak yang mau alah Bang. Boleh saya sampaikan respon saya sedikit Pak kepada Anda Pak sebagai saudara Kristen. Gini Pak ya, tidak ada di antara kami yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulullah mengolok-olok Yesus. Itu diharamkan dalam ajaran kami. Bahkan yang mengolok-olok Yesus itu ajaran Anda Pak. Anda katakan dia binatang, jenisnya domba. Ajaran Islam mengatakan dia makhluk mulia, wajihan fit dunia wa fil akhirah. Dikatakan dalam Al-Quran Yesus itu bukan domba, tetapi manusia mulia di dunia dan di akhirat. Lalu ajaran Anda mengutuk Yesus, ajaran Anda Galatia 3:13. Paulus mengatakan sebab ada tertulis terkutuklah yang mati di kayu salib. Jadi yang mengolok, menghina dan merendahkan Yesus ajaran Anda Pak, bukan Islam. Coba Anda belajar lagi kitab Anda itu. Jadi oke. Dibantah Pak. Ya kan? Saya mau tanya juga ya kan? Ya Bang. Biar agak
Sekarang manusia itu, menurut abang lah dulu, ada nggak yang sempurna manusia? Ada Santo Paulus kalau di Katolik. Di mana Dulu, tertulis itu? ada nggak manusia yang sempurna? Izin dulu biar Bang Juma yang jawab. Anda kan bertanya nih, ada nggak manusia yang sempurna? Oke, Anda diam dulu dijawab. Silakan Bang Juma. Iya, mulai nabi-nabi lah, mulai nabi-nabi sampai manusia lah. Diam dulu biar dijawab. Iya, Oke. baik. Iya, ya. Jadi di hadapan Allah manusia itu diciptakan dalam bentuk yang sempurna, mulia manusia itu. Tapi kalau dari segi aspek ketaatan, para nabi itu sempurna taatnya kepada Tuhan yang mengutus mereka. Gitu Pak. Tapi kalau kita melihat dari ajaran, ya yang sempurna itu para nabi di dalam ajaran Islam. Tapi kalau di ajaran Bible, yang tidak sempurna itu Yesus. Gitu loh Pak. Kenapa saya katakan Yesus tidak sempurna? Karena dia sebagai anak itu durhaka kepada ibunya. Karena dia tidak pernah memanggil ibunya dengan panggilan ibu, melainkan memanggil ibunya dengan panggilan perempuan. Wahai perempuan, hai perempuan. Setiap kali memanggil ibunya Maria, selalu memanggilnya dengan panggilan perempuan. Bahkan ketika di acara pernikahan, acara ramai, ya, Yesus bersama dengan murid-muridnya didatangi oleh ibu kandungnya. Lantas kemudian Yesus berkata, ada apa denganmu wahai perempuan? Waktuku belum tiba. Padahal ibunya cuma ingin melaporkan bahwasanya minuman anggurnya sudah habis untuk tamu. Cuman itu yang ibunya ingin sampaikan. Tapi Yesus membalasnya, ada apa dengan kau wahai perempuan? Kira-kira itu bagus nggak Pak, seorang anak memanggil ibu kandungnya dengan panggilan seperti itu? Itu hanya ada di dalam kitabnya Kristen. Gitu loh Pak. Gitu ya. Silakan. Iya. Iya. Jadi ada sedikit saya mau tanya, ya kan? Menurut Bang Juma itu Yesus sama nggak dengan Isa Al-Masih? Kalau dari sejarahnya Pak, tempat TKP-nya itu sama. Cuman satu manusia yang datang kepada Bani Israel yang lahir tanpa ayah. Yang membedakan kemudian adalah konsep ketuhanan di mana Yesus diajarkan. Kalau di Islam diajarkan orang itu sebagai manusia suci. Kalau di tempat Abang diajarkan manusia Yesus itu manusia terkutuk. Gitu loh Pak. Oke, berarti Yesus sama Isa Al-Masih sama lah, kira-kira gitu lah ya. Oknumnya sama, konsep ajarannya antara Islam dan Kristen yang berbeda. Oknumnya sama. Oh, jadi cuma ajaran yang berbeda ya. Iya. Oh gitu ya. Betul. Jadi saya mau tanya. Itu yang saya dengar-dengar kan, memang saya ya nggak begitu mengerti masalah apa yang, cuma ada yang saya dengarkan. Jadi kalau pada akhir zaman nanti, yang untuk menghakimi manusia, siapa yang datang Bang? Yang menghakimi kemudian manusia Nabi Isa alaihissalam di dalam Islam, di dalam Kristen Yesus Kristus. Gitu Bang. Cuman masalahnya gitu ya. ketika Nabi Isa itu datang, ketika Yesus datang, Kristen semua diusir Pak. Islamnya tidak diusir. Iya. Pakai kata-kata pengusiran ya? Iya, diusir Pak. Mana? Kemana? Kristen malah disebut sebagai pembuat kejahatan. Ada tertulis di dalam Matius 7 nomor 21. Orang-orang Kristen akan berseru kepada mereka, kepada Yesus, Tuhan, bukankah kami telah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, bermukjizat demi namamu? Kata Yesus, aku tidak mengenal kalian, enyahlah daripadaku kalian semua pembuat kejahatan. Matius 7 nomor 21, nomor 22, nomor 23. Kenapa Kristen disebut sebagai pembuat kejahatan Pak? Menurut Yesus, karena Kristen itu adalah serigala yang menyamar seperti domba.
Artinya dia bukan Bani Israel, ngaku-ngaku Bani Israel, menyembah Yesus bukan atas kehendak Tuhan. Makanya dianggap sebagai pembuat kejahatan. Iya. Jadi gini Bang Juma, kan? Iya, gimana Bang? Pengetahuan Anda kan mengatakan pada akhir zaman bahwasanya nanti Isa Al-Masih atau Yesus Kristus datang ke dunia ini menghakimi dan mengusir umat Kristen. Betul. Karena kamu memuji menyembahku kan gitu kan, padahal kamu berbuat jadi kejahatan begini, Bang Juma. Siap. Itu makanya Bang Juma kalau mengutip ayat-ayat di Alkitab itu dilihat dulu teks topik di atasnya, jangan dicomot ayatnya. Jadi gitu ya, Pak. begini, ada inti pembicaraan, topiknya apa? Topiknya di atas apa? Jadi baru ke bawah turun. Jadi kalau yang kalau menurut saya kan itu masalah begini, banyak pendeta, banyak hamba Tuhan yang mengaku memuji memuja Tuhan atau Allah atau Yesus, padahal lain di bibirnya, lain di hati. Karena Tuhan tahu. Bukan karena dia pakai jubah, bukan dia pakai berduduk di atas mimbar. Jadi enyalah kamu pembuat kejahatan. Jadi biar tahu Bang Juma, jadi di gereja itu sekalipun bukan itu semua di situ lantas manusia suci. Bahkan di gereja sekalipun ya banyak setan. Bukan di luar aja. Itu maksudnya. Kalau yang sepengetahuan saya ya bukan berarti berbicara agama. Kamu agama Kristen pembuat kejahatan, kamu agama Buddha, kamu masuk kiri, kamu Muslim masuk ke surga. Bukan gitu Allah Yesus berbicara. Tuhan Yesus, karena Allah itu bukan anak-anak memilah-milah, bukan. Kalau yang begini Bang Juma, kita itu punya konsep Allah itu mengasihi semua umat manusia. Jangan Bang Juma memperkecil Allah itu bodoh atau bodoh. Masa begitu 5 miliar manusia ini? Jadi semua itu dimusuhinya, berarti Muslim aja dibela. Ya kalau memang kalau kan gitu berarti jetek banget sifat Allah kayak gitu. Gimana? Lalu yang diusir tadi itu apa, Pak? Yang diusir tadi itu siapa? Enyahlah daripadaku, engkau semua pembuat kejahatan. Enyalah dari hadapanku. Karena apa? Banyak manusia mengaku memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdiri di mimbar, mengasih persembahan supaya dilihat orang, padahal hatinya busuk. Karena yang tahu hati manusia itu cuma Tuhan, bukan manusia. Jadi Tuhan tahu. Sekalipun dia duduk di mimbar berkuak-kuak, sekalipun sumbangannya besar ke gereja atau ke masjid, sekalipun dia berpuasa, Tuhan tahu. Contoh keluar dia dari rumah mukanya kayak lesu, tapi kan Tuhan tahu apakah dia memang berpuasa hanya makan tapi nafsunya enggak, apakah ini dia kemana mukanya ini kawanku itu dibawa kemana ini? Jangan Bang Juma bilang terlalu besar panggung ini untuk diberikan kepada dia, Bang Juma. Jadi gini, oke. Baik, yang pertama Pak siapa tadi? Yang pertama yang mengatakan panggilan Kakanda dan Adinda itu bukan kami, tapi Kristen atas nama Masaha itu tadi. Menurut dia, saya dengar itu agak bodoh juga Kristennya itu, cuap juga itu. Jadi itu bukan kami, itu Kristen. Itu yang pertama. Oke, yang kedua Pak, Yesus mengatakan di dalam pengajaran Bapa bahwasanya orang ahli Taurat, orang Farisi, orang munafik menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, meninggalkan Yerusalem, mentobatkan orang non-Yahudi kemudian untuk menjadi pengikut agamanya, menjadi orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi. Itu kata Yesus di dalam Matius 23 nomor 15. Lalu kemudian di dalam kitab Bapa 2 Yohanes 1 nomor 7 dikatakan penyesat itu adalah yang meninggalkan Yerusalem lalu pergi ke seluruh penjuru bumi yang tidak mengaku bahwa Yesus itu datang sebagai manusia. Itulah penyesat dan itulah antikristus itu. Nah sekarang
Kristen ini tidak mengakui Yesus itu sebagai manusia. Di mulutnya aja mengatakan Yesus manusia, tetapi dalam hatinya dan imannya Yesus itu adalah Tuhan. Itulah antikristus itu yang tidak mengaku Yesus manusia. Bapak mengaku tidak Yesus itu manusia? Ya selama dia di bumi, ya dia manusia. Berarti Tuhan pernah berubah? Selama dia di bumi, dia jadi manusia. Selama dia menyampaikan firman-Nya, dia Tuhan. Maksudnya gimana? Sekarang gini Pak, ya kan? Kalau posisi dia selama di bumi, dia bisa kita bilang 100% dia manusia. Lah kalau dia manusia Pak, kalau dia manusia berarti dia bukan Tuhan. Loh, sekarang begini Pak, kalau dia Tuhan, ya otomatis ya pengikutnya sudah mati semua lah. Itu serupa dengan bahasa si Zakir Naik. Zakir Naik kan mengatakan, di mana tertulis di Alkitab bahwa Yesus mengatakan, aku adalah Tuhan, sembah. Iya, di mana? Di mana itu Pak? Dengar dulu, itu kan perkataan bodoh si Zakir Naik itu. Loh kok bodoh? Jadi Kan kalau Yesus, aku bilang, kan Yesus yang mengatakan Pak. Yesus yang mengatakan dia bukan Tuhan. Kenapa Anda tuhankan? Anda mengatakan Yesus 100% manusia, 100% Tuhan. Itu ilmu dari mana? Dari mana ilmunya? Aduh. Kok aduh Pak? Kok aduh? Harus Anda bertanggungjawabkan. Kalau Anda mengatakan Yesus yang manusia itu adalah Tuhan, ilmunya dari mana Pak? Ilmu dari mana? Oke, dia meninggal posisinya sebagai manusia. Lah, Dia bangkit. Yang menjadi manusia ini apa? Yang menjadi manusia ini apa? Yang menjadi yang menjadi manusia ini apa Pak? Iya, kehidupannya sehari-hari. Iya, maksud saya yang menjadi manusia Yesus ini apa? Malaikat. Tapi kan aku bilang dia itu manusia 100% Iya, sebelum dia jadi manusia, dia apa? Iya, dia kalam. Maksudnya? Firman. Bukan Tuhan. Firman kalam. Bukan Tuhan. Ya Tuhan lah. Loh, berarti Tuhan. Firman. Berarti Tuhan bisa jadi manusia? Iya, 1000% lah. Kalau Tuhan itu Pak jangan jadi manusia, jadi batu pun mau dia, jadi kodok pun bisa. Tapi kalau manusia jadi berarti kalau Tuhan menjadi manusia, berarti Tuhan menjadi bukan Tuhan. Gimana itu Pak? Sekarang gini makanya Pak. Kok Tuhan bisa menjadi bukan Tuhan, ini ajaran dari mana Pak? Begini tuh Pak Juma, ya kan? Iya, silakan Pak. Yang mau diselamatkan Allah itu kan manusia, karena manusia yang ciptakan Allah. Jadi apa salahnya dia turun menjadi manusia? Oh, nggak bisa, itu kalau salah. Tuhan jadi manusia. Nggak bisa, itu ajaran pagan. Mustahil bagi Tuhan. Oh, mustahil Pak, mustahil Tuhan berhenti menjadi Tuhan. Inilah kelemahan konsep batilnya Kristen. Ini makanya perlu diluruskan. Bagaimana Tuhan berubah menjadi bukan Tuhan Pak, dengan alasan ingin menyelamatkan manusia? Apakah Tuhan itu tidak maha kuasa menyelamatkan sehingga dia harus berhenti menjadi Tuhan? Jadi kalau Tuhan ingin menyelamatkan setan, dia harus menjadi setan gitu. Tuhan mau menyelamatkan monyet, Tuhan jadi monyet. Itu kalau Pak Juma bilang dia punya kuasa menyelamatkan manusia, berarti serupa dengan film India. Begitu datang anak mudanya habis filmnya. Buktinya Tuhan menyelamatkan manusia melalui Nabi Musa. Tuhan menyelamatkan manusia melalui para nabi. Tuhan menyelamatkan manusia lewat Nuh. Kenapa harus Tuhan menyelamatkan manusia dengan dia berhenti menjadi Tuhan? Kan lucu. Tuhan menyelamatkan manusia melalui Nabi Musa, ya kan? Tuhan menyelamatkan manusia jadi melalui Nabi Ibrahim. Itu kan keselamatan yang mana? Itu waktu mereka itu ditawan sama Raja Firaun, diselamatkan Musa. Terus dilepaskan waktu kapan? dari cengkeraman. Jadi ini keselamatan dengan Pak. Ini keselamatan yang bukan artinya antar pulau. Ini manusia daging menjadi roh. Pak Juma itu ya beda.
Nggak bisa, Pak. Karena Konsep sekarang- itu nggak bisa karena tidak diajarkan oleh Yesus, tidak diajarkan oleh Sekarang- Nabi. Sekarang Ini aku tanya dulu Pak Juma. Ajaran Pak Juma, yang aku Bapak tanya dulu. ajarkan ini ajaran Roma, ajaran Romawi Sekarang- yang Anda ajarkan ini. Sekarang ku tanya dulu Pak Juma. Yang Silakan. mau diselamatkan mati lahir bangkit dalam bentuk roh. Manusia itu kan dagingnya kan balik ke tanah, rohnya yang perlu diselamatkan. Nah, jadi kematian ada, kebangkitan ada. Jadi Yesus itu menunjukkan bahwasanya manusia ini dibangkitkan lagi. Bukan artinya nggak jelas. Manusia lahir, oke, mati, oke. Jadi habis itu kemana? Kan pasti ada kebangkitan. Siapa yang menunjukkan kebangkitan? Belum ada ajaran-ajaran agama yang menunjukkan kebangkitan. Ya matilah tanam. Mati tanam. Al-Quran mengajarkan Nabi Isa alaihissalam membangkitkan orang mati biizni dengan izin Allah. Apa masalahnya, Pak? Iya benar, tapi kan saya bilang itu kan kebangkitan di dunia, tapi kebangkitan setelah kiamat kan nggak ada yang mengajarkan. Siapa yang menunjukkan? Semua para nabi mengajarkan kebangkitan setelah kematian. Ada yang disebut hari penghakiman. Makanya di dalam kitab saudara, dalam Yohanes 12:48-42, Yesus mengatakan bahwasanya barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang pernah aku katakan kepada mereka. Firman itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Nah sekarang kalau antara Bapak dengan saya dihakimi oleh Yesus, saya ditanya, wahai Suma, iya bang, siapa yang mengajarkan kamu mendudukkan saya hanya sebagai utusan Tuhan? Saya akan menjawab lah, bukannya kamu sendiri yang mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal aku sebagai utusan. Makanya aku mengenal kamu sebagai utusan aja. Nah Bapak yang ditanya, wahai Bapak, siapa yang mengajarkan Anda menyembah saya? Apa jawaban Bapak kira-kira? Nggak ada suaranya. Suaranya nggak ada. Kemiut. Dibuka mute-nya. Dibuka mute-nya, Bang. Oke. Kalau Anda ditanya siapa yang mengajarkan Anda menyembah saya, apa jawaban saudara saya ini? Gimana Bang Juma? Kalau saya ditanya oleh Yesus, Bang Suma, kenapa kamu menganggap aku ini hanya utusan? Saya jawab, lah bukankah kamu sendiri yang mengajarkan hidup kekal itu di dalam Yohanes 17:3 adalah mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Berarti saya harus mengenal engkau sebagai utusan. Lolos saya bang. Nah abang yang ditanya, kamu kenapa menyembah saya? Siapa yang ngajarin? Jawaban abang apa? Sekarang gini bang, abang harus mundur kembali ke belakang. Kenapa? Enggak, jangan ajarin saya, dijawab dulu. Apa jawaban Anda ketika ditanya oleh Yesus, kenapa Anda menyembah saya? Apa jawaban Anda? Enggak, dari mana tahu abang ada kebangkitan sama abang? Coba saya tanya. Lah, manusia itu dulu. Manusia semua akan dibangkitkan dari kematian. Buktinya siapa? Siapa yang nunjukkan? Siapa nabi yang sudah? Kan belum sampai pada masa kebangkitan, Pak. Aduh. Lo kok aduh? Kan udah saya katakan, yang menunjukkan itu cuma Nabi Isa Al-Masih, lahir, mati, bangkit. Selebih itu siapa? Yahya juga demikian. Di dalam kitab kami juga demikian. Semua manusia juga akan bangkit. Elia juga membangkitkan orang. Di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, sapi juga membangkitkan orang mati. Kenapa jadi masalah itu, Bang? Sekarang permasalahannya, Yesus akan datang menjadi hakim. Saya dihakimi, abang dihakimi. Saya mendudukkan dia hanya sebagai utusan. Abang mendudukkan dia sebagai Tuhan. Anda ditanya, siapa yang mengajarkan abang ini menyembah aku? Apa jawaban abang? Abang harus mundur kembali sikit. Kenapa mundur? Kenapa nggak berani jawab ya? Enggak, dengar dulu. Bukan nggak dijawab. Abang mengatakan Yesus atau Isa Al-Masih pada akhir zaman akan turun menghakimi. Betul nggak? Iya.
Di Yohanes 12:48 di kitab Anda sendiri itu ada. Abang mengatakan, mundur sedikit ya, bahwasanya Yesus pada akhir zaman akan turun kan menghakimi, atau Isa Al-Masih datang menghakimi. Nah, sekarang yang menghakimi itu selain itu siapa itu sebenarnya yang menghakimi itu? Yang menghakimi itu? Yang menghakimi itu utusan atau Tuhan? Siapa? Tuhan yang menghakimi, Pak. Jadi Yesus mengatakan, Tuhan, jadi Yesus mengatakan, barang siapa yang menolak aku, dia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang aku sampaikan kepada mereka. Firman itulah kelak yang menjadi hakimnya di akhir zaman. Artinya perkataan-perkataan Yesus yang adalah firman Allah yang disampaikan kepada Bani Israel yang akan menjadi hakim Bani Israel kelak. Apa yang Yesus katakan itulah yang menjadi hakim. Oke, mundur sedikit ya. Mundur saya lagi sama Bang Juma. Iya, silakan Bang. Saya sedikit aja biar jangan Wah, di belakang ada lubang, jangan mundur terus. Iya. Itu silakan, saya Bang. tanya Bang Juma itu firman sama Allah sama nggak atau beda? Beda. Beda, Bang. Apa dasarnya Abang bilang beda? Lah, apa dasarnya? Firman itu perkataan. Sementara Allah itu pemilik perkataan, sang yang berkata-kata. Antara abang dengan perkataan abang itu beda. Abang mendengarkan perkataan saya di situ, Bang. Kalau nanti gini lah itu Bang. Kalau abang ini ku ingat ini Bang ya. Kalau abang bilang firman itu beda sama Allah, nanti biar ku cari apanya. Oh iya. Apanya? Beda antara firman dan juga Allah, beda. Firman itu perkataan. Oke lah. Sampai di situlah Bang Juma, nanti saya cek dulu karena perkataan Abang Sigit ini bahwasanya firman itu beda sama Allah. Nah, itu didengar penonton. Ya oke. Nah, sekarang saya kasih analogi sendiri, Pak. Analogi biar kita lebih jelas. Menurut Abang, apakah Bang Suma dengan perkataan Bang Suma itu sama? Ya jelas sama lah. Oke, baik. Yang Anda dengarkan di sana itu apa? Sekarang kan kalau udah keluar suara Bang Juma kan itu udah terfokus semua bahwasanya udah mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Nah, sekarang suara saya yang Abang dengarkan di Medan ini itu saya atau bukan? Bang Juma lah. Nah, coba lihat HP itu. Apakah itu Bang Suma? Iya. Pokoknya kan tadi suara, kenapa jadi cerita lari ke HP? Nah, bilang kan yang Anda dengarkan HP di situ. Bukan saya itu yang Abang dengar, itu suara saya yang keluar dari HP. Coba lihat HP itu coba. Apakah itu Bang Suma? Begitulah antara Yesus dengan Tuhan. Yesus itu cuman penyampai firman, dia hanya HP. Makanya Yesus makanya Yesus mengatakan di dalam Yohanes 17 nomor 8, Yohanes 12 nomor 49, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang kamu dengarkan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Andai saja HP itu bisa berbicara, maka HP itu akan ngomong kepada Bapa, aku tidak berbicara dari diriku sendiri. Apa yang aku sampaikan adalah apa yang dibicarakan Bang Suma di Makassar. Gitu, Bang. Bahkan kalau Anda melihat di Yohanes 14:24, firman yang kau dengar dariku itu bukan dari aku, tetapi dari Dia yang telah mengutus aku. Gitu, Bang. Oke, jadi gini Bang Juma, biar kita kan mungkin banyak juga yang mau ngobrol lagi itu kan. Nanti kita nggak gitu. Iya, Abangku. Lain waktu kita bisa bicara face to face. Baik. Jadi gini Bang Juma ya kan. Siap. Begini ada sedikit terakhir ini. Baik, oke lah. Oke gini Bang. Oke, nanti gini aja. Abang sama saya, ya kan? Iya. Nanti malam. Baik. Habis acara ini, Abang berdoa nanti malam di kamar, ya kan? Siap. Saya berdoa di kamar, ya kan? Iya. Nanti malam Abang berdoa di kamar, saya berdoa di kamar. Coba Abang bayangkan
wajah Allah itu. Enggak boleh. Saya bayang. Enggak, coba. Enggak boleh, Bang. Di Islam enggak boleh membayangkan wajah Allah. Itu artinya memberhalakan, Bang. Enggak boleh di Islam. Allah itu bukan Abang, Allah itu bukan makhluk. Bagaimana bisa dibayangkan? Allah itu bukan makhluk. Yang dibayangkan itu makhluk. Yesus bisa Anda bayangkan karena Yesus makhluk. Allah Subhanahu wa taala itu, Bang, di dalam kitabnya Yahudi 2 Samuel 7:22, Yeremia 10 nomor 6 jelas sekali bahwa Tuhan tidak serupa dengan apapun. Bagaimana bisa kita bayangkan sementara rupa Tuhan itu tidak serupa dengan apa yang bisa kita bayangkan? Tuhan tidak bisa dibayangkan. Yesus di dalam Yohanes 7 nomor 49, Yohanes 5 nomor 37 dikatakan, Bapa yang mengutus aku, kamu tidak pernah melihat wajahnya. Bagaimana bisa dibayangkan kalau wajahnya tidak pernah dilihat? Musa juga mengatakan di dalam Keluaran 33 nomor 20, tidak ada orang yang bisa hidup karena melihat Tuhan. Kali bagaimana mau dibayangkan Tuhan itu? Tuhan tidak bisa dibayangkan. Makanya di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala disebut laisa kamitslihi syai'. Tuhan Allah tidak serupa dengan apapun. Dia tidak bisa dibayangkan. Gitu, Bang. Cuman kita meyakini bahwa Tuhan pencipta langit dan bumi itu menyaksikan kita, melihat kita. Bukan kita yang melihat, Tuhan yang dilihat. Segala sesuatu yang dilihat, yang dapat dilihat itu makhluk namanya. Silakan, Bang. Jadi terakhir nih. Jadi menurut Abang bentuk Tuhan itu Allah itu macam mana? Coba saya tanya. Laisa kamitslihi syai', tidak serupa dengan apapun. Makanya di Al-Qur'an dikatakan begini, Bang, innal ladzina yakhshawna rabbahum bil ghaibi lahum maghfiratun wa ajrun kabir. Sesungguhnya orang-orang yang takut kepada Tuhannya meskipun Tuhannya tidak terlihat oleh mereka, mereka memperoleh ampunan dan pahala yang besar. Tuhan itu tidak perlu dilihat karena Tuhan itu maha melihat. Tuhan yang melihat kita, bukan kita yang melihat Tuhan. Segala sesuatu yang bisa kita lihat itu bukan Tuhan. Al-Quran mengatakan innama tunsiru manittaba'a dzikra wa khasyar rahmana bil ghaib wa basyirhu bimaghfirati wa ajrin karim. Sesungguhnya engkau hanya memberi peringatan kepada orang-orang yang mau mengikuti peringatan dan yang takut kepada Tuhan yang maha pengasih, walaupun mereka tidak melihat Tuhan itu sendiri. Maka berilah kabar gembira kepada mereka dengan ampunan dan pahala yang mulia. Tuhan kita itu nggak bisa dilihat, Bang. Tuhan kita yang melihat kita. Gimana? Nggak bisa gitu. Nggak bisa. Nggak bisa. Apa yang bisa dibayangkan? Umat Islam itu hanya dan Tuhan bukan makhluk. Makanya di Islam itu objek Tuhan itu tidak bisa. Ada objek Tuhan seperti ini, nggak bisa di Islam. Kalau di agama Anda, objek Tuhan ada berupa manusia, berupa burung merpati, berupa roh. Kalau kami tidak. Oke. Menurut Bang Juma, ya kan, yang sesuai Al-Quran, Allah itu berbentuk apa? Allah tidak bisa dinyatakan. Gimana? Kan ada, kalau nggak salah itu berbentuk zat katanya kan? Berbentuk DZAT, artinya zat. Zat dalam bahasa Arab itu zat. Dalam bahasa Indonesia namanya hakikat, pribadi atau esensi. Jadi tidak ada ayat yang mengatakan Allah itu adalah zat. Itu tidak ada. Yang ada adalah zatullah, hakikat Allah. Ketika berbicara mengenai zat, tidak bisa dipisahkan dengan kata Allah. Ketika berbicara mengenai hakikat Allah, karena kalau Allah itu adalah zatullah, artinya hakikat Allah, esensi Allah. Sementara yang dikatakan zat, ZAT, itu Tuhan Anda, Yesus zat gas, Yesus zat padat, Yesus zat cair, itu Tuhan Anda. Kalau dalam bahasa Arab, zat itu bukan sat, beda antara zat dengan sat. Kalau zat dalam bahasa Arab artinya hakikat. Ya. Nah, hakikat Tuhan tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita bentuk. Hakikat Tuhan tidak bisa kita wujudkan seperti apa. Makanya dikatakan dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai'. Begitu juga di kitabnya orang Yahudi, Tuhan itu maha besar, tidak serupa dengan apapun. 2 Samuel 7:22. Gitu, Bang. Jadi Allah itu
dekat sama kita atau perasa atau terasa jauh menurut abang? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq awalam yakfir bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahida. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda. Stop dulu bang. Iya. Kami itu kami itu maksudnya apa? Kami ini adalah bentuk keagungan Tuhan Allah Subhanahu wa taala, bukan bahasa Indonesia. Iya, kami bahasa Indonesia. Ini bahasa Quran. Sanurihim ayatina. Kami itu menyatakan satu orang atau dua orang? Kayak mana maksudnya? Satu. Jadi di dalam bahasa Quran, Pak, Allah menyatakan dirinya dengan kata kami, mengatakan dengan kata kami, dia, kemudian aku, dan nya. Itulah Allah. Jadi bukan bahasa Indonesia. Jadi kami berarti kami dalam bahasa Indonesia, Bapak, kami dalam bahasa Indonesia itu bisa diartikan tunggal. Seperti saya misalnya, saya bercerita kepada orang-orang yang saya lagi pimpin rapat. Saya berkata, kami akan ke Jakarta besok. Artinya kami di sini aku sebagai pimpinan. Aku sebagai pimpinan. Kata kami itu adalah bukti kebesaran, bukti kemuliaan. Nah, bahasa Quran ketika datang diwahyukan tidak menggunakan bahasa Indonesia. Jadi tidak bisa kata kami itu dijadikan sebagai dasar pijakan untuk kemudian mengartikan esensi Tuhan. Karena kami itu bahasa Indonesia. Sedangkan bahasa Indonesia kata kami itu sudah bisa dimaknai dengan tunggal. Iya. Oh. Gitu, Pak. Jadi kata Allah, sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haqq. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda keberadaan kebesaran kami di segenap penjuru dan pada diri mereka sendiri. Jadi kita bisa mengetahui keberadaan Allah itu ada pada diri kita sendiri. Apa contohnya? Jantung kita ini, apakah kita yang mengatur detaknya? Bukan. Kuku kita, apakah kita yang mengatur pertumbuhannya? Bukan. Gigi kita tidak bertumbuh seperti rambut, apakah kita yang mengatur? Bukan. Pada saat kita tidur, jantung tetap berdetak, bukan kita yang menggerakkan. Siapa yang menggerakkan? Allah. Kenapa kemudian tulang ekor kita tidak bertumbuh layaknya rambut? Siapa yang mengatur? Allah. Inilah yang dikatakan bagi orang-orang yang menggunakan akal, kami ada memberikan tanda keberadaan kami melalui tubuh mereka jika mereka berpikir. Jadi Tuhan itu ada, tidak perlu kita lihat, karena Allah itu menguasai segala aspek. Itulah yang kami sebut Subhanahu wa ta'ala, pencipta yang hakikatnya maha suci lagi maha tinggi. Berbeda dengan Tuhan Anda, harus dilihat, harus dikandung, harus dilahirkan, dikuburkan, disalib dan seterusnya. Itu bukan Tuhan itu, Pak, itu manusia. Silakan. Oke lah. Makasih Bang Juma ya. Makasih abangku, makasih sekali lagi Bang. Yang tadi mengatakan Yesus itu abanda, kakanda, ibunda itu bukan kami, tapi Kristen bernama Masaha. Iya. Maaf ya Bang. Hidup rukun kita ya Bang ya. Semuanya kita saling mencintai sebagai anak bangsa. Diskusi agama itu harus ada. Kenapa harus ada antara Islam dan Kristen berdiskusi? Karena dua-dua agama ini sama-sama agama syiar. Kristen diperintahkan mengajarkan Kristen, Islam juga demikian. Mari kita berdiskusi, biarkan umat yang mendengarkan dan memilih mana yang baik dan yang benar. Kita tetap bersatu Bang, rangkulan kita saudara sebangsa dan setanah air. Demikian. Mohon maaf ya kalau ada kata-kata yang salah ya. Sama abangku. Ya Pak, saya juga jangan diulangi. Maaf. Mohon maaf. Kita juga minta maaf di sini sama-sama. Minta maaf ya. Sama-sama Bang. Penonton minta maaf ya. Oke. Sama-sama abangku, kita juga minta maaf. Assalamualaikum Bang. Waalaikum abangku. Waalaikum my bre. Ayo sembah Tuhannya Yesus. Yohanes 20:17.
Makasih Bang Muhammad. Masya Allah. Kalau saya sarankan kasih tahu Bapak itu tadi, kalau saya sarankan nggak usah dimaafkan kalau tidak ada yang salah gitu bilangin ya. Iya bang, iya bang. Ya Bang, dijalin hubungan persaudaraan yang baik dengan Bapak yang tadi. Iya, jangan CS itu pernah. bang, CS. Iya. CS. Masya Allah. Duduk nongkrong di kedai di warung. Nah, jadi kemarin tuh memang udah sempet berdebat juga kami dia masalah wirid juga kan. Siapa yang mengajarkan? Saya bilang kami mengikuti orang tua kami lama-lama itu. Saya kan nggak paham juga kan, saya masih ngikuti terus ini kan masih belajar. Kan gitu. Iya. Nah, jadi dia berdebat terus sampai mengolokkan Islam lah kan gitu kan. Jadi saya nggak banyak pertanyaan juga, saya cuma ngasih tahu pertanyaan aja. Sekarang gini deh bang, saya bilang kan, coba tunjukkan aja bang sama saya. Kalau memang abang mengaku Yesus itu Tuhan, tunjukkan aja bang, di mana dia mengaku Tuhan, itu aja. Oh iya. Tapi dijaga jadi, hubungan persaudaraan tetap dijaga Bang. Iya. Tetap di sini ada depan rumah kami pun Kristen. Banyak tetangga ini saling tegur sapa lah bang, namanya bermasyarakat kan. Iya betul. Mantap. Saya tadi gini juga dari tadi saya minta naik dia udah ngotot di sini gitu. Aduh, caranya kan nggak paham kan, kurang paham, masih baru ngikuti belajar gitu kan. Iya, nggak apa-apa. Bang, saya bilang tunggu sebentar bang. Ini kalau bisa masuk kita naik, nanti abang tanya aja langsung sama mereka, bilang. Iya, itu Bang. tadi. Iya, intinya kesimpulannya kemudian tolong dijaga hubungan ya supaya tetap baik dengan saudara kita yang tadi. Kalau beliau masih ingin kemudian bercakap-cakap, silakan DM sahabat Suma, kita layani beliau bercakap-cakap, berdiskusi seperti ini. Apa-apa. Oke, siap bang. Ya, nanti kalau temennya yang lain ada yang mau dialog juga, nanti Akhi Hairul ngomong aja, diprioritaskan. Siap bang. Bang, abang ini Oke. kalau dengar di sini abang pakai speaker aktif, kok bisa didengar orang di situ? Gimana? Enggak, ini waktu ngomong tadi saya pakai headset. Oh. Tapi selama ini kok tadi dia bisa waktu- denger? Tadi kan saya nggak pakai handset. Oh, dia di luar duduk di luar situ dengerin gitu. Kok enak juga katanya lama-lama kan gitu. Oke. Jadi masuklah tadi siapa Mbak Yusi masuk tadi, didengar dia kok iya jawabannya kok buruk kali kata dia. Jadi saya agak bingung. Ada rumah saha ini tadi. Nah, sama Mas Sahat tadi yang katanya kakandanya Yesus ya, apa adiknya apa Dinda. Aduh, kacau. Jadi dia ketawa sendiri, ketawa nengok kemari lah dia kan. Mau bertanya juga jadinya. Ya ntar bang ya, saya tanya sama aminnya bisa masuk naik apa enggak. Tunggu ya, tak naik. Saya mau enggak naik. Masih rame mungkin dia, si full ruang. Iya. Ini Sampaikan abang di Medan ya? Di Medan bang, di Tembung. Oh Bang. ya, lanjut. Oke, Medan. Iya, sampaikan aja kepada teman kita yang tadi bahwa ketika ada saling tegas keras suara di dialog apologet Islam itu biasanya oleh karena adanya penghujat gitu ya. Terus kemudian Iya, Bang. itu hanya biasa di dalam dunia debat, biasanya seperti itu. Tujuannya bukan untuk saling serang fisik, tujuannya hanya untuk perang logika aja kita. Bukan arahnya Ya, itu. ke perang fisik. Iya. Betul. Ya itu tadi dia sempat itu juga kan bang, makanya saya bilang udah ngotot kali dia pingin tanya gini, dibilangkannya beginilah, nggak betul itu Ustaz Juma katanya gini, ntar bang abang sabar nanti ku naikkan, kalau yang bisa naik kita naik abang ngomong, gue bilang. Saya bilang gitu kan, karena mereka ini bang apologet ini bicara bukan hanya sekedar asumsi seperti Kristen, saya bilang mereka juga menguasai Bible, gue bilang gitu, saya bilang gitu. Insya Allah. Nah, jadi ya udah tadi ya alhamdulillah saya tadi sempat gemeternya itu baru ini bisa naik gitu, bisa langsung bicara sama guru-guru semua kan. Iyalah bang. Beliau masih ada bang di dekat abang. Udah pulang bang. Oh ya sudah. Nanti koordinasi pulang, ya. aja dengan teman-teman API kita yang ada di Medan bang. Koordinasi dengan teman-teman Siap, Bang. API, kalau bisa ngajak mereka ngobrol, ngopi-ngopi bareng lah. Ada Habib kita di Medan juga yang kemungkinan nggak bisa buka cabang API di sana. Siap. Oke, sip.
Oke. Ini baik. Akhi Hairul share apa grup apa live ini di share di grup RT kalau bisa. Grup RT saya nggak masuk ke grup RT bang. Oh nggak ada grup WhatsAppnya ya RT-nya ya? Ya wes satu. Lanjut. Oh bentar bang ya ada data. Ah bagus. Tapi jangan terlalu provokatif. Iya, Jangan terlalu maksudnya inilah. gini, Abang, kalau misalnya di dalam grup kita itu masih banyak saudara-saudara kita Kristen kan tidak semuanya suka dengan debat Iya, lintas betul. agama. Takutnya niatan kita baik ini disikapi negatif gitu. Yang kita anjurkan menikmati debat itu adalah mereka yang memang suka. Kristen yang tidak suka jangan. Karena nanti biasnya justru beda. Maka itulah alasannya kenapa saya selama ini pakai masker. Kalau ada orang yang mengenal saya langsung silakan aja. Yang penting saya tidak dengan sengaja mau memamerkan isi kepala saya tentang Bible. Kalau ada saudara-saudara saya Kristen, staf saya di kantor yang sudah tahu ternyata Bang Suma itu plagiat debat lintas agama, silakan Anda tahu. Yang penting jangan saya sengaja untuk memamerkan diri saya. Seperti juga dengan debat lintas agama ini. Silakan orang lain itu tahu pelan-pelan. Yang penting bukan kita yang sengaja untuk memperlihatkan ini loh. Karena kenapa? Biarkan orang itu kemudian sedikit demi sedikit tersentuh, bukan karena kita yang kemudian memperlihatkan. Makanya kemarin itu sahabat saya, guru saya, ketika membacakan Bible di mall, saya itu menghindar karena saya tidak ingin ada ketersinggungan dari saudara-saudara kita yang lain. Lain cerita kalau memang keberadaan kita di situ ya memang datang untuk mendengarkan diskusi, debat atau nantang diskusi. Saya juga pernah teriak-teriak di mall. Di mall saya dari jam 9 sampai hampir jam 12 malam itu kami debat di mall. Dari pagi sampai tengah malam debat kami di mall. Kenapa dia bisa gitu? Karena memang ya mereka nantang saya untuk datang ke mall untuk berdiskusi, ya debatlah kami. Seperti itu. Jadi adik saya tadi cuman bercanda bang untuk di share di grup RT. Ya udah gurunda. Cuman bercanda itu. Iya. Seperti itu ya bang ya. Jadi yang kita ajak diskusi yang mau aja. Jangan kita ajak mereka yang tidak mau. Karena tidak semua teman Kristen kita itu suka dengan diskusi agama seperti ini. Iya. Karena teman abang yang tadi ini saya yakin dia nggak bisa tidur itu tadi. Kurasa dia langsung mandi tadi itu.